Halo, selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran pemrograman dasar di semester 2 ini. Ya, pada semester ini kita lanjut dengan KD kita yaitu 4.6, membuat kode program struktur kontrol percabangan. Oke. Jadi kegiatan praktiknya adalah kita akan membuat aplikasi sederhana menggunakan logika percabangan. Tempat praktiknya di rumah menggunakan YouTube dan Telegram. Kebutuhan alat dan bahan kita hanya membutuhkan HP Android. Kemudian software yang kita pakai adalah SPCK Editor dan Google Chrome. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Oke, di sini saya mengambil sumbernya dari petanikode.com. Di sini adalah sumber yang cukup bagus, penjelasannya cukup mudah dipahami. Oke, jadi mungkin kalian bertanya, apa itu percabangan dan kenapa dinamakan percabangan? Oke, jadi kalian pernah belajar sebelumnya tentang flowchart yang seperti ini. Nah, ini adalah flowchart. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang ada persegi trapesium atau layang-layang seperti ini, layang-layang ya seperti ini, itu disebut dengan percabangan. Oke, kita lanjut saja. Karena ini disebut dengan percabangan, ini ada istilah-istilah lain, kemudian ini kalian bisa baca sendiri. Nanti saya akan kasih tugas untuk kalian kerjakan. Oke, jadi percabangan dalam pemrograman JavaScript itu ada 6. Yang pertama adalah percabangan if. Ini kalian bisa lihat contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Ini contoh percabangan. Misalnya kayak gini. Ada aplikasi yang menampilkan tulisan akhirnya adalah terima kasih sudah berbelanja. Tetapi jika orang tersebut menginputkan data atau berbelanja lebih besar daripada 100.000, ini jika ya, maka memenuhi kondisi itu, maka akan mendapatkan tulisan selamat Anda dapat hadiah. Apabila tidak, setelah itu baru akan ditampilkan terima kasih sudah berbelanja. Apabila tidak memenuhi ini, atau misalnya kita berbelanja yang data dan kita entry tersebut di bawah dari 100.000 atau belanja misalnya 50.000, maka dia tidak akan menampilkan ini. Selamat Anda mendapat hadiah tidak akan tampil, tetapi dia akan menampilkan tulisan terima kasih sudah berbelanja. Oke, jadi flowchart tersebut kita sudah bisa pahami bahwa aplikasi tersebut sangat sederhana, hanya dibuat dengan satu kondisi saja. Oke, jadi ini disebut dengan percabangan satu kondisi. Oke, langsung saja, ini adalah kode programnya. Sekarang kita coba buat programnya. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi SPCK Editor. Kita buat, ini saya hapus dulu supaya kalian bisa paham. Hapus. Kalau ada muncul suruh pilihan seperti ini, pilih seperti ini, baik. Oke, jadi ini juga sama, hapus saja. Kalian jangan bingung. Kita tambah proyek baru di sini. Proyeknya kita pilih yang HTML, lalu beri nama filenya atau proyeknya dengan nama KD 4.6. Oke, supaya berikutnya tinggal saya cek saja. Oke, sudah jadi seperti ini. Kalian langsung ke JavaScript-nya atau main.js nya. Kalian bisa ketikkan kalian bisa ketikkan perintah seperti ini. Jadi kita buat dulu variabel var. Kita buat di sini nilai sama dengan kita bisa menggunakan prompt. Ya, klik seperti ini. Kemudian buka kurung, di dalamnya ada petik seperti ini. Kita tulis isi
jumlah uang, isi jumlah uang, kita kasih defaultnya dengan 0, 0. Jangan lupa pada setiap akhir baris ada titik komanya. Oke, sudah jadi. Kemudian kita buat lagi percabangan. Nah, ini yang percabangan yang kalian lihat if tadi ini, yang seperti ini. Nah, ini kita bisa buat menggunakan script. Ini if, jadi kita bisa di baris 2 ya. If jika nilai lebih besar daripada 100.000, jika nilai lebih besar, jadi kita cari ini lebih besar daripada 100.000 ya, maka kita bisa menggunakan kurung kurawal buka tutup ya, seperti ini. Enter. Jika nilai lebih besar dari 100.000, maka dia akan menampilkan tulisan dokumen titik write. Dokumen write menampilkan tulisan pakai huruf yang agak besar ya, menggunakan H2, atau tulis begini saja pakai tak B supaya hurufnya besar, atau bold tebal B, bold, tulis dengan besar. Selamat, Anda mendapat hadiah. Hadiah. Oke. Saya sampai di situ ada tanda serunya dulu. Baru saya di sini titik koma, jangan lupa. Jangan lupa saya juga menambahkan tutup taknya. Ini kalian akan segera pelajari tentang tak-tak ini. Tak B lalu bisa ditutup. Oke, sudah. Lalu buat baru BR. Oke, sudah. Lalu coba kita lihat hasilnya, ada muncul apa ya. Di sini isi jumlah uang, misalnya saya isi di sini 5.000. Oke, dia belum menampilkan apa-apa karena dia di bawah daripada 100.000 ya kan. 5.000 lebih kecil daripada 100.000, bukan lebih besar. Kemudian saya bisa copy saja ini supaya lebih cepat. Oke, salin saya tambahkan di bawah lagi. Tempel. Kalau misalnya sudah selesai aplikasinya, akan muncul tulisan terima kasih telah berbelanja. Oke, jadi coba kita coba aplikasinya. Kalau misalnya uangnya kita isi 200.000, dia di atas 200.000, maka dia akan menampilkan selamat Anda mendapat hadiah, baru ada tulisan terima kasih berbelanja. Dan apabila kalau misalnya saya isi di sini dengan jumlah uang misalnya 50.000 saja, oke, dia hanya menampilkan tulisan terima kasih sudah berbelanja. Jadi di sini kalian bisa lihat ada kondisi, artinya bahwa jika dia memenuhi kondisi ini, maka kondisi ini yang disebut dengan kondisi. Kalau misalnya dia memenuhi kondisi ini, maka dia akan menampilkan tulisan selamat Anda mendapat hadiah. Nah, jadi tutorial kali ini mungkin kayak begitu saja ya. Jadi
Sekarang saya buat contoh untuk misalnya Anda diminta untuk membuat perhitungan nilai. Misalnya gini, nilai yang Anda masukkan, misalnya isi nilai. Misalnya nilai di sini saya hanya batas 100. Jika nilainya adalah di atas 70, maka dia akan menampilkan selamat Anda lulus. Oke. Dan jika ini dia hanya, ini tidak perlu karena saya hanya mau buat ini aja. Saya coba lihat. Nah, pas isi nilai. Di sini saya coba isi nilai dengan 20. Dia tidak menampilkan apa-apa. Nah, coba kalau saya isi nilainya di atas dari 70, 72, maka dia akan menampilkan tulisan selamat Anda lulus. Oke. Jadi itu contoh program pertama menggunakan percabangan. Yang kedua, ini lihat contoh hasilnya kalau misalnya kalian menggunakan komputer. Nah, ini. Jadi percabangan saja punya banyak praktek. Jadi Anda harus memahami satu persatu dari praktek ini. Oke, sekian video tutorial kali ini. Nanti pada video berikutnya kalian akan menerima penjelasan lagi untuk video yang untuk ini, yang dua kondisi ini, percabangan if else atau biasa disebut percabangan dua kondisi. Oke, sekian tutorial kali ini. Silakan kerjakan tugas yang saya berikan. Di bawah ada di deskripsi dari video ini. Kalian bisa lihat di deskripsi bagian bawahnya. Oke. Tugas pertama Anda untuk agar Anda bisa memahami materi yang sudah diberikan tadi adalah tugas Anda adalah buatlah program menggunakan aplikasi SPCK Editor dengan algoritma sebagai berikut ini. Ini kalian bisa lihat seperti ini. Jika nilai lebih kecil daripada 70, maka dia akan menampilkan tulisan maaf Anda tidak lulus, lalu menampilkan tulisan terima kasih telah berjuang. Jadi itu saja tugas kalian yang pertama, silakan dikerjakan. Oke.